Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe, and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Zheng Qian juga sangat ketakutan. Kekuatan Lu Ming juga di luar dugaannya, sama sekali tidak lebih lemah darinya, bahkan lebih kuat. Tidak ada yang perlu dikatakan, kedua belah pihak sudah menjadi musuh bebuyutan, dan itu hanya bisa berakhir ketika satu pihak jatuh, dan kedua belah pihak bertarung bersama lagi. Baik Zheng Qian dan Zheng Gan berdarah. Kali ini, Zheng Qian adalah serangan utama, sementara pemuda lain dengan 9 tingkat seni bela diri menyelinap ke arahnya. Untuk sementara, Lu Ming agak pasif. Sedangkan untuk pemuda berhidung pesek, dia sama sekali tidak bisa memasukkan tangannya, jadi dia hanya bisa menonton dengan cemas dari samping. Pedang penghancur silang, ucap Zheng Qian memegang pedang besar lebih lebar dari telapak tangannya, dan serangannya sangat mendominasi. Ketika dia menebas dengan satu pedang, cahaya pedang membentuk bentuk salib, dan menebas ke arah Lu Ming yang sangat kuat. Armor rusak. Tombak Lu Ming bergetar, dan ujung tombak membentuk kekuatan pemotongan yang berputar, bertabrakan dengan cahaya pedang Zheng Qian. Dengan raungan keras, Lu Ming mundur 2 langkah, dan Zheng Qian mundur 3 langkah. Menghadapi secara langsung, Lu Ming sedikit lebih unggul. Zheng Qian ini, mengapa kekuatan serangannya begitu kuat? Keterampilan bela diri yang dia gunakan jelas bukan keterampilan bela diri misterius, tetapi keterampilan bela diri tingkat atas Huang. Meskipun dia telah berkultivasi ke tingkat yang sangat tinggi, tidak mungkin baginya untuk memiliki kekuatan serangan yang begitu kuat, ucap Lu Ming. Sebuah pandangan curiga melintas di mata Lu Ming. Meskipun kultivasi Zheng Qian telah mencapai puncak seni bela diri tingkat ke-9, dan dia juga telah meledak dengan darah tingkat ke-5, tetapi tanpa seni bela diri tingkat misterius, kekuatan serangannya tidak akan sekuat itu. Ketika dia menghadapi Lu Ming langsung, dia hanya sedikit dirugikan. Anda tahu, Zenki Lu Ming 3 kali lebih kuat dari Zenki biasa. Selain itu, dia telah berkultivasi ke Ganghuo Gunjue tingkat kedua. Lu Ming dapat mengalahkan seniman bela diri biasa yang berada di puncak tingkat ke-9. Ngomong-ngomong, itu adalah tubuh fisik. Zheng Qian ini memiliki tubuh fisik yang sangat kuat. Dia pasti telah mengolah cara pelatihan tubuh, ucap Lu Ming. Mata Lu Ming tiba-tiba berbinar. Dia menemukan bahwa otot-otot Zheng Qian menonjol, dan kulitnya ditutupi dengan cahaya merah redup. Itu pasti tubuh fisik. Zheng Qian telah mempraktikkan metode latihan tubuh. Tubuh fisik dapat meledak dengan kekuatan tempur yang luar biasa bila digabungkan dengan energi sejati, sehingga ia dapat bersaing dengan Lu Ming. Pada saat ini, cahaya pedang menusuk Lu Ming dengan cepat. Benar-benar merepotkan, ucap Lu Ming mengerutkan kening, mengayunkan tombaknya, bertabrakan dengan pedang tipis, dan sesosok tubuh mundur jauh. Itu adalah murid dari Sekte Pedang Xifang dengan seniman bela diri tingkat 9. Meskipun kekuatan serangan murid Sekte Pedang Xifang ini tidak kuat, keterampilan tubuhnya tidak lemah, dan dia tidak licin. Ketika Lu Ming menunjukkan kelemahannya, dia akan menyelinap bergerak. Jika saya mengeluarkan darah saya ingin memenangkannya dengan mudah, tetapi saya tidak bisa selalu mengandalkan darah saya yang meledak. Waktu saya mengeluarkan darah terlalu singkat. Itu hanya dapat digunakan sebagai kartu haul dan tidak dapat digunakan dalam pertempuran reguler. Lebih baik mengandalkan kondisi saat ini untuk menyelesaikannya, ucap Lu Ming. Lu Ming melangkah maju dan bergegas menuju Zheng Qian. Longsor, tombak itu jatuh dengan keras dari atas. Mata Zheng Qian terpaku, dan dia melawan dengan pedangnya. Ledakan. Batu-batu di bawah kaki Zheng Qian meledak, dan sosoknya terus mundur. Ini hanya tahap awal dari seni bela diri tingkat ke-8. Meskipun saya telah mengembangkan seni bela diri tingkat Xuan, mengapa begitu kuat? Tubuh fisik saya telah dikembangkan ke peringkat pertama Dzogchen, dan saya masih tak terkalahkan, ucap Zheng Qian. Zheng Qian sangat terkejut sehingga dia tidak bisa lebih terkejut lagi. Itu normal jika dia ditekan oleh level yang sama, tetapi kultivasi Lu Ming hanya pada tahap awal seni bela diri tingkat 8, bagaimana dia melakukannya? Bunuh. Lu Ming bertarung seperti pelangi, dan terus menyerang Zheng Qian, hanya menggunakan Zheng Qian untuk mengasah keahlian menembaknya.
Energi sejati berbentuk naga yang mengepul dituangkan ke dalam tombak terus-menerus, dan itu sangat halus, satu tembakan demi satu, Luming berlari kencang melintasi medan perang seperti seorang jenderal yang tak terkalahkan. Zheng Qian benar-benar tertekan. Pada saat ini, cahaya pedang tiba-tiba menembus punggung Luming. Hanya menunggumu untuk bergerak, ucap Luming. Cahaya dingin melintas di mata Luming, dan tanpa menoleh, tombak itu tersapu. Melihat ke bulan, ucap Luming. Cahaya bulan merah menyala, dan murid Zhao, seniman bela diri dari Sekte Pedang Xifang, terkejut dan mencoba mundur. Tapi sudah terlambat. Tombak itu panjangnya 8 kaki, ditambah panjang lengannya, jarak lebih dari 3 meter tertutup seluruhnya. Blokir. Murid dari Sekte Pedang Xifang, seniman bela diri tingkat 9, menjadi pucat karena ketakutan, dan memblokir tubuhnya dengan pedang panjang. Tapi pedang panjangnya adalah rapier. Itu pedang tipis, akarnya tidak bisa menghentikannya. Tombak panjang Luming ditarik ke pedang panjangnya, dan kekuatan dahsyat meletus pedang panjang itu langsung bengkok, dan pedang serta tombak itu terhunus dengan berat di dadanya. Menabrak, tubuh murid dari Sekte Pedang 10 Arah ini terlempar seperti karung pasir, dan tubuhnya meluncur dekat ke tanah sejauh puluhan meter, menggeser tanah yang keras keluar dari jurang. Ketika dia berhenti, tidak ada nafas yang tersisa. Seorang master seni bela diri tingkat ke-9 langsung ditembak mati oleh Luming. Setelah menerbangkan murid dari Sekte Pedang Xifang, yang merupakan seniman bela diri 9 tingkat, tombak Luming tidak berhenti sama sekali, dan terus maju dengan momentum, dan melakukan serangan balik dengan Zheng Gan yang berada menyerang. Sekarang, tidak ada yang mengganggu, dan aku bisa menghabisimu, ucap Luming. Suara tenang Luming terdengar, dan dengan satu langkah, tombak itu menembus seperti kilat. Zheng Qian mencoba yang terbaik untuk melawan. Dalam sekejap mata, keduanya bertukar lebih dari 10 gerakan. Luming bertarung semakin berani, dan pemahamannya tentang Gang Huo Bunjue menjadi lebih dalam dan lebih kuat, dan kekuatannya menjadi lebih kuat. Zheng Qian benar-benar dikalahkan dan mundur dengan mantap. Tidak jauh dari sana, pemuda berhidung pesek itu tampak pucat, dan tiba-tiba berteriak, "Kakak Zheng, tunggu dulu, aku akan kembali ke sekte dulu, dan aku pasti akan melapor kepada para tetua untuk membalaskan dendammu." Setelah berkata itu, dia melarikan diri. Sialan, Zheng Qian meraung dengan marah. Sial, jangan khawatir, setelah aku menghabisimu, aku akan membunuhnya untukmu, ucap Luming dengan ringan. Ledakan, sebuah tembakan mengenai pedang Zheng Qian, dan Zheng Qian mundur lagi dan lagi, menyemburkan seteguk darah. Setelah pertempuran berulang kali, ototnya bergetar tanpa henti, dan mulut harimaunya terbuka lebar, mengeluarkan darah. Jika bukan karena kekuatan fisiknya, dia bisa meledak dengan seluruh kekuatannya terlepas dari konsekuensinya, dan dia akan terkejut sampai mati oleh Luming. Meski begitu, dia terluka parah. Zheng Qi-nya terlalu kuat, tak tertahankan, ucap Zheng Qian. Mata Zheng Qian menunjukkan ekspresi ketakutan. Tunggu sebentar, selama kamu melepaskanku, bagaimana kalau kamu membunuh begitu banyak murid dari Sekte Pedang Xifangku kali ini? Kamu tidak tahan, teriak Zheng Qian dengan malu-malu. Saat ini, kamu masih mengancamku, sungguh idiot, ucap Luming berkata dengan acuh tak acuh, dan tombak terus menembak Zheng Qian. Ledakan, teng 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 teng. Zheng Qian mundur 7 atau 8 langkah, batuk darah, dan lukanya menjadi lebih serius. Berhenti, berhenti, harta karun. Ada harta karun di gunung berapi yang sudah punah itu, selama kamu mengampuniku, aku bisa memberimu setengah, ya, memberimu setengah, teriak Zheng Qian. Tidak perlu, selama aku membunuhmu, semuanya milikku, aku tidak akan bermain denganmu lagi. Adik laki-lakimu sudah kabur. Jika kamu terus bermain, mungkin kamu benar-benar membiarkannya kabur, ucap Luming. Mulut Luming berkedut, tiba-tiba, cahaya merah menyala di tubuhnya. Darah meledak, cukup sudah teruji, tidak perlu disimpan. Memanggil, tombak berubah menjadi sambaran petir, jauh lebih cepat dari sebelumnya, dan Zheng Gan tidak bisa menahannya sama sekali. Tidak, Zheng Qian meraung. Engah, tombak itu langsung menembus jantungnya, dan bola-balik transparan. Zheng Qian mencengkeram tombak dengan kuat dengan kedua tangan, matanya penuh dengan keengganan, darah terus keluar dari mulutnya, dan mendesis, "Kamu, siapa kamu, Puff?" Luming mengeluarkan tombaknya,
menendang kakinya, dan mengejar pemuda berhidung pesek seperti kilat. Kemudian, sebuah suara datang dari jauh, "Sekolah Pedang Xuan Yuan, Luming," ucap Luming. "Apakah kamu dari Sekte Pedang Xuan Yuan?" gumam Zheng Qian, vitalitas di matanya dengan cepat menghilang. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.